Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Itu benar, orang ini disebut naga kelima. Jiao San mengangguk tanpa ragu. Oh, berapa banyak waktu yang kamu berikan pada Dragon Thief? Pria berwajah bekas luka itu mengerutkan kening dan bertanya lagi. 15 tahun. Jiao San menjawab dengan tenang. Maafkan saya karena terus terang, tetapi bahkan Tuan Simen tidak dapat menjamin bahwa dia dapat berhasil membuat pil Void Yuan dalam waktu 15 tahun. Pria berwajah bekas luka itu berkata dengan penuh arti. Air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Tuan Simen tidak berada di wilayah surgawi dan kita memiliki waktu kurang dari 20 tahun. Apakah kita punya pilihan lain? Tanya Jiao San. Ini adalah masalah yang sangat penting. Orang ini baru saja bergabung dengan aula kita, apakah kamu benar-benar tidak khawatir? Pria berwajah bekas luka itu tertegun dan bertanya lagi. Itu sebabnya aku tidak memintanya pergi. Jiao San berkata perlahan. Bagaimana jika orang ini tidak dapat menyelesaikan tugas sebelum tenggat waktu? Pria berwajah bekas luka itu bertanya dengan cemas. Terlalu banyak hal yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tidak banyak putra reinkarnasi di wilayah surgawi Beku Utara. Pertempuran di jalur naga api juga sangat merusak kami. Jika kita tidak berhasil, semua yang telah kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Jadi, kita hanya bisa berhasil, kita tidak bisa gagal. Jiao San berkata dengan tegas setelah hening sejenak. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan orang ini. Apakah kamu mengirim seseorang untuk mengamatinya? Pria berwajah bekas luka itu memandang Jiao San dan berkata, saya baru saja bertemu orang ini. Saya tidak mengenalnya. Jiao San menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu. Pria berwajah bekas luka itu mengerutkan kening dan berkata, jangan khawatir, aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Mari kita kembali ke bisnis. Anda hanya perlu melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan dan mencari tahu tentang Pulau Bulan Merah. Jiao San menyela pria berwajah bekas luka itu dan mengubah topik pembicaraan. Oke, karena Anda sangat percaya diri, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Pria berwajah bekas luka itu memandang Jiao San dan berkata, kamu telah bertanya apa yang perlu kamu tanyakan. Ini bukan tempat tinggal. Kamu harus kembali dulu. Jangan bertemu lagi dalam beberapa tahun ke depan. Jiao San berkata dengan dingin. Oke, kalau begitu aku akan pergi. Pria berwajah bekas luka itu berkata dan cahaya hitam muncul di tubuhnya. Itu seperti bayangan yang menyebar. Sosok pria itu bergerak dan menyatu dengan cahaya hitam, menghilang dari pandangan. Jiao San duduk diam sejenak, lalu berdiri dan melihat ke arah gua Hanli. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Di dalam kediaman terpencil, Hanli duduk bersila, seluruh tubuhnya tidak bergerak seperti patung batu. Seluruh kepalanya sekarang diselimuti cahaya kristal yang lembut dan terang, menyebabkan wajahnya terlihat sedikit kabur. Cahaya kristal selembut air, mengalir dengan lembut, memberi orang perasaan menyenangkan. Pada saat ini, kelopak mata Hanli bergerak sedikit dan dia membuka matanya. Cahaya kristal di sekitar kepalanya berkelebat, lalu menghilang kegelabelannya. Setelah Hanli menghela nafas panjang, jejak kegembiraan muncul di matanya. Dalam 10 tahun terakhir, dia telah bekerja keras siang dan malam, dan dia akhirnya membuat beberapa kemajuan dalam tahap keempat seni penyempurnaan roh. Pada saat ini, indera ilahi miliknya belum banyak meningkat, tetapi bahaya yang tersembunyi seharusnya sudah terkendali. Indera ilahi yang besar dalam pikirannya sekali lagi menjadi halus dan alami, tanpa jejak gangguan. Namun, saat berikutnya, kegembiraan di matanya menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Menurut catatan, tahap keempat jauh lebih dalam daripada 3 tahap pertama. Kesulitan mengolahnya lebih dari 10 kali lipat dari 3 tahap pertama. Bahkan jika dia ingin membuat kemajuan,
dia membutuhkan setidaknya 10 tahun, atau bahkan 100 tahun. Oleh karena itu, dia tidak berencana mengembangkan seni penyempurnaan roh tahap keempat ke tingkat awal. Dia hanya ingin menenangkan bahaya dalam indera ilahi sebelum berhenti. Lagi pula, dia masih memiliki tugas alkimia dan dia tidak punya banyak waktu. Tanpa diduga, kultivasi tahap keempat dari seni penyempurnaan roh sangat lancar dan dia tidak menemui hambatan apapun. Dalam 10 tahun yang singkat, dia telah membuat beberapa kemajuan. Pikiran berpacu di benaknya saat dia memikirkan alasan di baliknya, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Sepertinya dia hanya bisa mengaitkannya dengan bakatnya. Mungkin tubuhnya sangat cocok untuk mengembangkan skill rahasia jenis ini. Itu sama untuk mengembangkan teknik pengembangan hebat saat itu. Tidak peduli apa alasannya, dia harus berhenti sekarang. Hanya tersisa 7 tahun, jadi dia harus mulai menyempurnakan pil itu sesegera mungkin. Dengan pemikiran ini, Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Itu yang diberikan Jiao San padanya sebelumnya. Dia melepaskan indera ilahinya ke atasnya. Sekali lagi, dia memeriksa 30 set bahan Tao pil sesuai resep obat mujarab untuk memastikan tidak ada kesalahan. Tepat ketika Han Li hendak mengeluarkan materi dan mulai mencoba mengolah pil, ekspresinya sedikit berubah dan dia mengeluarkan suara kejutan yang lembut. Dia menggerakkan jarinya dan satu set material muncul di depannya. Han Li tidak melihat materi lainnya. Matanya tertuju pada kristal hitam seukuran kepalan tangan. Benda itu hitam dan berkilau. Itu memancarkan lapisan cahaya redup seolah-olah bisa menyerap semua cahaya di sekitarnya. Pada saat yang sama, fluktuasi yang kuat dari kekuatan hukum dipancarkan dari kristal hitam. Kristal hitam ini adalah bahan utama resep obat mujarab yang diberikan Jiao San kepadanya. Itu disebut kristal sumsum hitam. Han Li mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dia merasakan sakit yang tajam di jari-jarinya. Kristal sumsum hitam memancarkan kekuatan hukum yang aneh. Itu memiliki kekuatan korosif yang kuat. Bahkan dengan tubuh abadi suannya, dia tidak bisa menahannya. Saat dia memikirkannya, permukaan telapak tangannya berkilat dan selapis cahaya hijau muncul. Itu adalah kristal sumsum hitam. Pada saat yang sama, dia menggerakkan tangannya yang lain dan sebuah batu hitam muncul di telapak tangannya. Kedua item itu terlihat sangat mirip. Aura yang mereka pancarkan hampir sama. Namun, aura yang dipancarkan Black Marrow Crystal jauh lebih kuat. Tampaknya Black Marrow Crystal dan Black Marrow Crystal terkait. Jiao San bertanya kepadanya tentang Black Marrow Crystal. Mungkinkah karena Black Marrow Crystal? Namun, kristal sumsum hitam sangat langka di area Laut Angin Hitam. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak kristal sumsum hitam? Han Li dipenuhi dengan pikiran. Dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya lagi. Tidak masalah mengapa. Saat ini, tugasnya adalah menyempurnakan Hollow Yuan Pil ini. Setelah dia menyingkirkan Black Marrow Crystal, dia mengeluarkan slip giok yang mencatat resep obat mujarab dan meletakkannya di dahinya. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Saat ini, Han Li masih duduk dengan menyilangkan kaki dan matanya terpejam. Di sekelilingnya ada tumpukan bahan roh, yang semuanya tampak identik, dan totalnya ada lebih dari 30. Dia membuka matanya dan menjentikkan lengan bajunya. Sebuah cahaya perak terbang keluar dan mendarat di ruang terbuka di depannya. Cahaya perak menyala dan tungku alkimia perak muncul di depannya. Kemudian dia membuka mulutnya dan nyala api perak langsung jatuh ke dasar tungku alkimia. Itu terbakar dengan ganas. Setelah beberapa saat, bagian dalam tungku alkimia menjadi panas. Melihat ini, Han Li sedikit mengangguk. Dia kemudian mengangkat satu tangan dan bahan spiritual dari tumpukan di depannya terbang dan langsung masuk ke tungku alkimia. Pada saat yang sama, cahaya keemasan yang menyilaukan muncul di tubuhnya dan memadat menjadi roda emas di belakangnya.
Seutas benang kristal terbang keluar dari ujung jarinya dan melilit roda dalam sekejap. Itu memancarkan aura yang kuat dari hukum waktu. Itu adalah Time Crystal Thread. Benang kristal tampak sedikit lebih cerah saat ini, tetapi masih jauh dari puncaknya. Dari 360 pola waktu pada roda harta karun, hanya 18 yang dalam keadaan cerah saat ini. Pola waktu lainnya semuanya redup. Han Li sedikit tersentuh saat melihat pemandangan ini. Tampaknya benang kristal waktu terkait erat dengan roda kebenaran. Dia takut bahwa hanya ketika semua pola waktu pada roda harta dipulihkan, benang kristal waktu akan dikembalikan ke keadaan semula. Dengan pemikiran ini, dia membuat isyarat dengan tangannya. Riak emas menyembur keluar dari roda kebenaran dan menyebar ke sekitarnya. Itu menyelimuti tungku alkimia. Semua perubahan dalam tungku alkimia tiba-tiba melambat. Namun, saat ini, hanya 18 pola waktu pada roda harta karun yang cerah. Efek memperlambat waktu terbatas. Tapi baginya, itu sudah cukup. Saat Han Li menjelajahi alkimia, di Blackwing Island, itu adalah hari pembukaan rangkaian teleportasi 100 tahun. Toko-toko di jalanan kota angin hitam tampak jauh lebih sepi dari sebelumnya. Selain beberapa jalan ramai di pusat kota, tempat-tempat lain agak sepi. Tidak banyak pejalan kaki di jalanan, dan banyak toko yang sepi. Tidak ada pelanggan, dan mereka terlihat lemah. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di Laut Angin Hitam. Sering terjadi pergerakan dan perubahan drastis. Ada tsunami yang mengejutkan, letusan gunung berapi, atau badai dahsyat. Banyak pulau yang hancur akibat bencana alam ini, menimbulkan korban jiwa yang tak terhitung banyaknya. Untuk sesaat, seluruh Laut Angin Hitam dalam keadaan panik. Bahkan ada desas-desus bahwa Laut Angin Hitam akan segera dihancurkan. Bahkan Pulau Angin Hitam dan Pulau Bulu Hijau, yang telah bertempur tanpa henti, tampak terintimidasi oleh bencana alam ini dan menjadi tenang. Meskipun Pulau Angin Hitam tidak terpengaruh oleh bencana alam ini, bisnis di kota Angin Hitam juga sangat terpengaruh. Tidak banyak orang yang datang untuk menyaksikan pembukaan formasi teleportasi yang selalu sangat populer. Pada saat ini, formasi teleportasi di menara berdengung dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dua sosok berdiri di dekat teleportasi. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan mahkota bulu dan jubah brokat. Itu tidak lain adalah penguasa Pulau Angin Hitam, Lu Jun. Dia melihat formasi teleportasi dengan ekspresi sedikit bersemangat. Orang lain mengenakan jubah putih dan memiliki alis seperti pedang. Dia adalah pria bermarga Feng yang memimpin sekelompok orang ke Blackwing Island. Orang ini juga melihat formasi teleportasi, tapi dia tampak jauh lebih tenang. Tiba-tiba, seluruh formasi teleportasi bersinar terang. Pilar cahaya keluar darinya, menyebabkan seluruh menara teleportasi sedikit bergetar. Pilar cahaya terus berkedip selama beberapa saat sebelum menghilang dengan cepat. Dua kelompok orang muncul dari formasi teleportasi. Satu kelompok mengenakan jubah putih bersulam pola awan emas. Orang di depan memiliki wajah persegi, mata kurus, hidung menonjol, dan dua helai janggut perak di atas bibirnya. Jika Han Li ada di sini, dia akan terkejut menemukan bahwa orang ini adalah Master Istana-Istana Frost Utara, Xiao Jinhan. Di belakangnya berdiri 5 orang yang juga mengenakan seragam Istana Abadai. Wakil Kepala Istana Sueying, Dewa Emas Lu Yue, dan yang lainnya yang muncul di jalur naga api ada di antaranya. Selain itu, ada 3 kultivator yang mengenakan seragam jalur naga api. Mereka adalah 3 penguasa Dao Dewa Emas yang dipimpin oleh Ouyang Kuisan. Kelompok orang lainnya semuanya mengenakan jubah biru, adalah anggota Blue Flow Palace yang juga muncul selama pertempuran di Jalan Naga Obor. Pemimpin kelompok ini memiliki penampilan yang baik, dan matanya samar-samar diliputi cahaya biru. Dia adalah penguasa Istana Agung dari Istana Aliran Biru,
Luo Qinghai. Di sebelah Luo Qinghai berdiri seorang pemuda berusia awal 20-an. Dia sangat tampan, dan meskipun dia laki-laki, dia memberikan perasaan yang menakjubkan. Sebagian besar lainnya telah muncul di jalur naga api sebelumnya. Wajah Lu Jun dipenuhi dengan kegembiraan. Dia maju selangkah dan membungkuk. Tuan Pulau Blackwing, Lu Jun, menyambut Tuan Istana Xiao, Tuan Istana Luo, dan semua senior dan rekan Daois lainnya. Anda telah membawa cahaya ke Pulau Blackwing kami. Pria bermarga Feng itu juga maju selangkah dan membungkuk hormat kepada Xiao Jinhan. Xiao Jinhan sedikit mengangguk pada Lu Jun dan pria itu sebelum memimpin kelompok itu keluar dari formasi teleportasi. Tuan Pulau Lu terlalu sopan. Tidak perlu terlalu sopan. Luo Qinghai membungkuk kembali ke Lu Jun dan berjalan keluar dengan kelompok di belakangnya. Lu Jun dan pria bermarga Feng buru-buru berdiri di samping seperti dua pelayan. Orang-orang Pulau Blackwing lainnya di menara bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka menundukkan kepala dan berdiri di samping. Apakah ini wilayah Laut Blackwing? Meski energi langit dan bumi agak tipis, rasanya cukup enak. Luo Qinghai berjalan ke jendela di menara teleportasi dan melihat keluar. Xiao Jinhan melirik Luo Qinghai dan berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyangka bisa datang ke wilayah Laut Blackwing bersama Dao Friend Luo hanya dalam beberapa tahun. Sungguh kebetulan. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu Tuan Istana Xiao lagi di kota Seagaze. Namun, dia tidak tahu mengapa Istana Langit Dingin Utara datang ke wilayah laut terpencil ini dengan kekuatan yang begitu besar. Jika Anda membutuhkan bantuan Istana Biru saya, jangan ragu untuk menghubungi saya. Semua orang di Istana Biru saya akan siap membantu Anda. Cahaya biru melintas di mata Luo Qinghai saat dia berbicara sambil tersenyum. Rekan Taois Luo, mengapa kamu bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Momentum Istana Changliu saat ini seperti matahari di langit, dan tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya. Tidak hanya Master Istana Five Extremes Palace yang bertanggung jawab atas Ahdalu, tetapi ketenaran 7 anak Changliu juga telah menyebar jauh dan luas. Bahkan teman kecil di sampingmu ini memiliki bakat yang membuatku sangat iri. Kebajikan dan kemampuan apa yang harus dipesan oleh Istana Abadi Beku Utara saya di sekitar Istana Changliu? Xiao Jinhan mencibir dan melirik orang-orang di belakang Luo Qinghai. Tatapannya berhenti sejenak pada pria yang lembut dan cantik itu sebelum dia perlahan berkata, "Itu benar, ini adalah muridku, Nan Kemeng. Kultivasinya masih dangkal, permisi, Tuan Istana Xiao." "Meng, cepat sapa Tuan Istana Xiao." Master Istana Xiao saat ini adalah kultivator nomor 1 di alam abadi Beku Utara. Jika Anda dapat menerima beberapa petunjuk darinya, Anda akan dapat menikmatinya selama sisa hidup Anda. Senyum Luo Qinghai tidak berkurang saat dia menginstruksikan pria lembut dan cantik di belakangnya. Junior Nan Kemeng menyapa Tuan Istana Xiao. Alis seperti pohon willow pria yang halus dan cantik itu sedikit berkerut. Ekspresinya agak tidak wajar, tapi dia tetap maju selangkah dan memberi hormat. Ketika Xiao Jinhan melihat ini, dia mengangguk tanpa ekspresi dan tidak mengatakan apapun. Luo Qinghai melambaikan tangannya untuk Nan Kemeng untuk mundur di belakangnya dan mengubah topik, ngomong-ngomong, tempat itu telah turun ke wilayah Laut Blackwing. Dengan kemampuan Master Istana Xiao, saya kira Anda telah menemukan pintu masuknya. Xiao Jinhan mendengus dan berkata, rekan Taois Luo berpikir terlalu tinggi tentang Istana Abadi Beku Utara kita. Mengenai hal ini, kami baru saja menerima kabar. Xiao Jinhan mendengus dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah begitu? Jika Palace Master Xiao belum menemukan pintu masuk, maka orang-orang dari Sekte Fuling juga belum menemukannya. Jika demikian, Istana Changliu kami masih memiliki kesempatan untuk mengikuti di belakang kalian berdua dan mendapatkan beberapa keuntungan.
Luo Qinghai mengedipkan matanya dan berkata sambil tertawa. Maksudmu, orang-orang dari Sekte Fuling sudah tiba? Xiao Jinhan menatap Luo Qinghai dan bertanya kata demi kata. Saya tidak yakin tentang ini, saya hanya mendengar beberapa rumor. Oh, benar, saya juga mendengar bahwa Penatua Agung dari Sekte Fuling tampaknya telah keluar dari pengasingan. Luo Qinghai berkata dengan ekspresi tenang. Rekan Luo memang berpengetahuan luas, kata Xiao Jinhan dengan mata menyipit. Tuan Istana Xiao terlalu baik. Dalam hal informasi yang baik, siapa yang bisa dibandingkan dengan Istana Abadi Dingin Utara di seluruh alam Abadi Dingin Utara? Misalnya, Bai Lian bersembunyi begitu dalam di Jalan Naga Obor, tapi dia masih ditemukan olehmu. Luo Qinghai tertawa dan melirik Ouyang Kuisan dan dua lainnya di belakang Xiao Jinhan. Ouyang Kuisan dan dua lainnya sedikit gemetar dan menunjukkan sedikit rasa malu di mata mereka. Ketika Xiao Jinhan mendengar ini, wajahnya juga menjadi gelap. Tampaknya Tuan Pulau Lu memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan kepada Tuan Istana Xiao. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Luo Qinghai memandang Lu Jun dan berkata sambil tersenyum. Tuan Istana Luo pasti bercanda. Kalian berdua jarang mengunjungi area Laut Angin Hitamku. Kalian berdua adalah tamu kehormatanku. Lu Jun jelas tidak menyangka Luo Qinghai akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Dia sedikit terkejut dan berkata dengan canggung. Rekan Luo, silakan. Saya yakin kita akan segera bertemu lagi. Suara Xiao Jinhan terdengar dingin dan dia menyela tanpa ekspresi. Luo Qinghai tersenyum sedikit dan menangkupkan tangannya ke arah Xiao Jinhan. Kemudian, dia memimpin orang-orang istana Changliu keluar dan segera meninggalkan menara teleportasi. Rombongan tidak tinggal di Black Wind City. Mereka langsung menuju gerbang kota dan dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Xiao Jinhan melihat ke arah kelompok itu. Matanya berkedip dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Tuan Istana, Luo Qinghai ini sepertinya tahu banyak hal. Sue Ying berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Huff, orang ini terkenal sebagai rubah tua. Dia memiliki banyak mata dan telinga di tempat terbuka dan dalam kegelapan. Xiao Jinhan berkata dengan dingin. Kalau begitu, menurutmu apakah dia sudah menemukan lokasi pintu masuk ke Netherfrost Celestial Residence? Sue Ying bertanya dengan ragu. Itu sulit dikatakan. Tapi tidak masalah jika dia menemukannya. Saya tidak peduli dengan Luo Qinghai. Meskipun dia licik, saya tidak peduli dengan kekuatannya. Kuncinya adalah Istana Samsara dan Sekte Fuling. Mata Xiao Jinhan berkilat dingin saat dia berkata perlahan. Istana Samsara adalah musuh besar Istana Abadi kita. Tapi Sekte Fuling, maksudmu Tetua Agung Feng Tiandu. Mata indah Sue Ying berkilat. Itu benar, di seluruh alam surgawi Frost Utara, hanya ada dua orang yang layak mendapat perhatian saya. Bai Lian tidak lagi menjadi perhatian. Hanya Feng Tiandu yang tersisa. Xiao Jinhan berkata dengan dingin. Sue Ying tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa berdiri di samping dalam diam. Xiao Jinhan berdiri sejenak dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Lu Jun dan pria bermarga Feng. Dia memerintahkan, kalian berdua, datang ke sini dan ceritakan semua yang telah kalian kumpulkan. Pada saat ini, di Desolate Wind yang tak berujung di sekitar area Laut Angin Hitam, sebuah kapal terbang abu-abu raksasa terbang ke depan dengan kecepatan kilat. Perahu itu panjangnya sekitar 300 kaki, dan seluruh tubuhnya terbuat dari sejenis bahan tulang abu-abu. Itu terlihat agak tua, dan bahkan ada beberapa lubang besar di beberapa tempat. Ada juga beberapa pola tidak jelas yang terukir di badan perahu. Angin yin tak berujung di sekitarnya bersiul, menyebabkan sosok perahu tulang menjadi samar-samar terlihat. Dibandingkan dengan angin yin yang tak berujung, perahu tulang itu seperti perahu kecil di tengah ombak yang mengamuk. Apalagi itu compang camping dan sepertinya bisa dihancurkan dan dirobek kapan saja.
Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, akan menemukan bahwa ketika angin yin menyapu perahu, lapisan tipis cahaya abu-abu segera muncul pada pola buram di perahu. Adapun suara yang menggetarkan jiwa di Desolate Wind, ketika menyentuh cahaya abu-abu ini, mereka juga diblokir di luar, tidak dapat memasuki perahu tulang sama sekali. Ini juga alasan mengapa perahu tulang abu-abu bisa bergerak tanpa halangan, tidak peduli seberapa mengejutkan kekuatan Desolate Gales di sekitarnya. Seorang pria parubaya kurus duduk bersila di haluan perahu tulang. Pipi pria itu cekung, wajahnya layu, dan kulitnya keunguan dan hitam. Dia tampak seperti zombie. Apalagi sejumlah rantai hitam kehijauan melilit tubuhnya. Rantai ini akan bergetar, mengeluarkan suara yang tajam. Ini membuatnya terlihat lebih aneh. Pria seperti zombie itu melihat ke depan, dan dua bola api hijau samar-samar muncul di pupil matanya. Mereka tampak seperti api hantu. Badan perahu di bawah pria ini diukir dengan pola abu-abu bening. Pola-pola ini kemudian diringkas menjadi lingkaran sihir yang rumit. Tiba-tiba, siluet seorang pria keluar dari bonbot, dan tiba di samping pria seperti zombie itu. Pria ini mengenakan jubah bersulam abu-abu, wajahnya agak kurus, dan dia tampak berusia 40-an, alis dan matanya panjang dan tipis, dan memberikan perasaan dingin dan suram, apalagi mata kiri pria ini tertutup rapat, dan ada bekas luka yang dalam, sepertinya dia menderita cedera hebat. Kakak senior, apakah kamu masih bisa bertahan? Pria bermata satu itu bertanya dengan suara lembut. Jangan khawatir, kata pria seperti zombie itu dengan acuh tak acuh. Kali ini, itu semua berkat kapal terbangmu yang terbuat dari tulang binatang penangkal kejahatan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menyeberangi Desolate Wind. Wajah pria bermata satu itu rileks, dan dia menyeringai, meskipun angin Desolate sangat kuat. Ada banyak cara untuk melewatinya dengan paksa, tidak mengherankan, kata pria mirip zombie itu dengan acuh tak acuh. Saya khawatir hanya ada 3 orang di seluruh alam abadi beku utara yang dapat mengatakan kata-kata seperti itu. Meskipun Anda adalah pemimpin sekte Fu Ling, Anda tidak akan berani menyombongkan diri seperti ini. Si bermata satu, kata pria itu sambil tersenyum. Wajah kuyu pria seperti zombie itu tampak sedikit berubah, dan jejak kebanggaan muncul di matanya. Kali ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengambil langkah terakhir dan menjadi peri Giok Taiyi, kata pria bermata satu itu dengan sungguh-sungguh. Oke, terima kasih, kakak muda. Pria seperti zombie itu menghela nafas dan mengangguk. Kakak senior, jangan katakan itu. Pria bermata satu itu dengan cepat melambaikan tangannya.